Oke, dalam konsep bedah aura ada yang namanya kita mandi aura. Mandi aura itu salah satu diantaranya ikhtiarnya dengan membangkitkan atau membuat air maul hayat, air kehidupan. Air kehidupan ini insya Allah akan menjadikan air yang iso ngurip-nguripi, memang hidup-hidupkan, baik dalam segi yang bersifat fisik maupun spiritual. Ketika air maul hayat yang dibuat itu mengalir ke raga, ya, maka fisik ini akan menjadi sangat luar biasa. Ketika mengalir ke mata, maka akan punya daya penglihatan yang tajam. Ketika mengalir ke, ini dikecilin tuh suaranya Bu. Ya, ketika mengalir di tubuh melalui kulit, maka dapat merasakan sangat peka sekali. Jika maul hayat mengalir ke telinga, kita dapat mendengar serta memilih yang baik dan buruk. Jika maul hayat mengalir ke mata, ya, pasti akan menjadi lebih tambah tajam. Kemanapun air maul hayat yang kita buat itu mengalir, ke telinga, ke kulit, ke mata, ke hidung, ya, semuanya akan menjadi bertambahnya kekuatan. Termasuk ketika mengalir ke otak kita. Maul hayat yang mengalir ke otak, maka cara berpikir kita akan lebih matang. Jika maul hayat mengalir ke mulut, maka bicara kita akan punya kekuatan, akan tajam. Nah, bagaimana membuat air maul hayat ini ketika kita melakukan proses bedah aura? Nih, saya bisa bantu setelah membaca doa cahaya. Doa cahaya ini bisa dilanjutkan dengan program mandi aura. Mandi aura dengan cara bagaimana? Jadi kita amalkan doanya di luar kamar mandi, kemudian kita bikin air maul hayat, air kehidupan. Ya, air kehidupan ini kalau di dalam konsep spiritual bisa mengalir di tubuh fisik, di ruh, kemudian ada juga di Nur Muhammad, ya. Dan itu semua perlu kajian yang lebih mendalam. Tapi untuk konsep bedah aura, mungkin saya bahas satu aja dulu, kaitannya dengan tubuh fisik. Bagaimana tubuh fisik setelah membaca doa cahaya akan berpengaruh besar. Kenapa pengaruh besar? Karena ruhaninya dibangkitkan, ruhaninya dicahayakan. Tubuh fisik ini menjadi ruhani, diruhanikan. Makanya orang yang setelah bedah aura itu menjadi tambah kuat, menjadi tambah menarik, menjadi tambah pinter, menjadi bertambah dapat peluang lebih besar. Karena cahaya tubuh baik fisik maupun spiritualnya menjadi terbangkitkan. Oke, bagaimana cara membuat airnya? Cara membuat air untuk maul hayat adalah saat asar. Setelah masuk asar, nah, kita buat airnya. Jadi dengan air yang mengalir dimanapun, sebelum kita gunakan untuk berwudu atau untuk mandi, kita bisa bikin airnya. Doa mantranya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sambil tangannya memegang air, ya, katakanlah airnya itu mengalir atau air yang sudah di bak, tangan kita masuk, ya. Tangan ini yang pertama-tama kita harus menguatkan energinya dulu dengan sholawat. Baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, setelah panas kita doa cahaya.
Setelah doa cahaya, kita masukkan tangan kita ke dalam air, atau air yang turun dari keran kita bacain doanya. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Saya jadikan air ini air syariat, air ma'ul hayat, yang berada di alam surga, bersumber dari alif, lam, ha, mim, dal, batinnya ada di fuad, untuk memancarkan nur cahaya Allah, nur cahaya Muhammad, agar sehat tubuh ruhani saya, agar sehat tubuh jasmani saya, agar sehat ekonomi saya. Kun fayakun hak. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah. Maka air yang tersambung dengan doa ini akan menjadi air ma'ul hayat. Insya Allah. Diyakini seperti itu, maka air lebih-lebih lagi kalau ada air modalnya, air waliullah misalnya. Saya punya kebetulan air 1000 masjid yang saya kumpulkan dari tahun 1987. Sudah ribuan lebih masjid. Ketika saya ziarah kemanapun, saya ambil air walinya, air waliullah, saya kumpulkan sampai sekarang masih ada. Sudah berpuluh tahun. Dan air ini biasanya digunakan oleh juru sembuh ya, untuk ruqyah, untuk banyak yang ngambil lah ke sini lah. Banyak yang ngambil karena memang luar biasa air ini. Di samping setiap malam Jumat kita ada zikir, tapi setiap 3 bulan sekali sebelum pandemi ya, itu kita ada khatmil Quran. Jadi insya Allah dengan air modal, air waliullah ini dicampurkan dengan air yang ada di rumah Anda, atau katakanlah belum lah, nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa, buat juga bisa di rumah Anda. Air yang mengalir di rumah Anda bisa digunakan juga. Dan untuk kalau konsep lengkapnya sih bisa ada air mandinya dengan sekeranjang mandi rempah. Jadi ada 40 jenis tanaman herbal yang sudah saya jelaskan di yang terdahulu itu, untuk mandi aura, mandi rempah. Itu ada 40 jenis tanaman herbal dimasak kemudian untuk mandi, dicampur dengan air ma'ul hayat tadi. Tapi intinya untuk sampai ke situ kan bertahap aja. Dengan air yang di rumah juga nggak apa-apa. Dengan cara membuat air ma'ul hayat kemudian digunakan untuk mandi. Insya Allah proses mandi auranya akan berhasil. Jadi bukan hanya mandi air biasa, dibaca doa cahaya di luar kamar mandi, masuk kamar mandi, bikin air ma'ul hayat, air kehidupan, digunakan untuk mandi. Bagaimana cara mandinya? Cara mandinya sama. Ambil pakai gayung, tiup baca ya Allah, siram kepala 3 kali. Ya. Ambil pakai gayung ya Allah, siram kepala, terus. Ambil lagi ya Allah, biur itu ya. Ambil lagi ya Rahman, tiup pundak kanan, biur. Ambil lagi ya Rahman, tiup biur sebelah kanan. Ambil lagi ya Allah, ya Rahman, biur. Ya Rahim, tiup sebelah kiri. Yes. Ya Rahim, tiup pelan-pelan aja, biur. Ya Rahim, tiup. Jadi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim ya. Setelah itu nggak usah pakai gayung lagi. Ambil air dengan kedua telapak tangan ini, baca sholawat. Shallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tiup, basuh ke muka. Basuh ke muka. Ambil lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, basuh ke muka. Ambil lagi, basuh ke muka. Nah, ketika basuh muka, diusahakan itu dibasuh sampai ke tangan gini ya, sampai ke kaki kayak gitu, sampai ke ujung jari-jari. Saya kira itu untuk
untuk penjelasan kali ini tentang bagaimana tata cara mandi aura, mandi untuk bedah aura. Saya ulangi lagi. Baca doanya, hafalkan doanya. Ya, sebelum mandi baca doanya. Masuk kamar mandi, bikin air syariat, air apa tadi? Air syariat, air panguripan, ya. Kemudian pelaksanaan mandi, habis selesai mandi, keluar berdoa lagi doa cahaya, dibaca lagi doanya. Insya Allah akan langsung kayak tergambar semua. Anda boleh buktikan dengan sebelumnya Anda sebelum mandi ya, ngoco dulu. Habis itu setelah mandi ngoco. Lihat wajah Anda, seluruh tubuh Anda. Luar biasa, pasti akan tambah jos, gojos, konyos. Insya Allah. Monggo, matur nuwun.